emosi ini sebenarnya kita tinggal menggunakan emulgatornya surfaktan atau nanti yang satunya ini hidroklorid atau sorry pindah ya. Pindah dia. Sebentar. Ya, yang hidroklorid ya. Oh, jadi tidak bisa dia kalau ya ini aja lah hidroklorid ya atau padatan yang terdispersi. Oke, kita balik ke sini. Ya, bila menggunakan surfaktan sebenarnya tinggal surfaktannya itu lebih larut dalam apa namanya minyak gitu ya atau dalam air gitu. Nah, kalau dia lebih larut dalam minyak, maka akan kita larutkan dalam minyak, ke dalam air ya, maka larutkan ke dalam air. Ya nanti kan tergantung pada nilai HLP-nya ya. HLP-nya berapa? Oke. Kemarin kita bicarakan kalau kurang dari 7, itu dia akan lebih suka pada minyak. Kalau lebih dari 7, kita larutkan ke dalam air. Nah, apabila misalnya kita menggunakan surfaktan itu kemudian butuh pemanasan, kita mungkin akan melihat memanaskan sekitar berapa. 60 sampai 70 derajat Celcius atau hanya 50 ya juga bisa. Itu tergantung pada stabilitas dari bahan-bahan yang ada. Nah, kalau kita panaskan maka kedua fase, baik fase minyak ya maupun fase air itu harus kita panaskan. Oke, kita panaskan. Kenapa? Kalau kita hanya memanaskan satu fase saja, nanti pada saat kita tuangkan langsung mendingin, ya, dan itu proses pengadukan, pemerataannya itu belum apa namanya, uh, belum belum ini ya, uh, ya belum terjadi, belum homogen gitu. Oke, nah untuk kalau kita menggunakan alat ya, dia alatnya pakai yang double jacket begitu. Yang double jacket ya nanti ini misalnya yang harus diaduk gitu kelihatan jelek banget ya ini kalau pakai bisanya segini sih bentar saya nah bisanya begini nih mudah-mudahan terlihat ya jadi kalau gini nih bisa jadi kalau coba kamera aja ya nah, pakai yang double jacket gitu ini ada pengaduknya begitu oke ngaduk terus kemudian ya ini apa jaket luarnya yang di sini tuh bisa dialiri air. Nah, dialiri air gitu. Nah, nanti tinggal yang pertama air panas gitu ya. Air panas yang bisa memberikan berapa suhu di sini. Berapa temperatur yang di dalam. Nah, nanti setelah apa prosesnya sudah homogen, nah, kemudian kita ganti airnya yang lebih dingin. Kita alirkan yang lebih dingin ya sehingga apa? Ini lebih apa namanya? Cepat mendinginnya, terus kita aduk sampai dingin gitu. Nah, untuk bahan yang tidak tahan panas ya, tidak tahan panas, nah kita bisa menambahkan pada saat dia sudah kondisi dingin. Nah, begitu. Ya kalau udah kondisi dingin baru kita tambahkan. Oke. Nah, kalau menggunakan tadi hidroklorid, contohnya kemarin apa namanya apa CMC gitu ya, APMC dan sebagainya, termasuk GOM nantinya gitu ya. Nah, itu kita bikin dulu ini CMC larutan ini kita bikin sehingga terjadi namanya musilago atau kayak gel gitu ya gel atau musilago ya nah kemudian baru ditambahkan ke dalam larutan gel ini atau musilago kita tambahkan nanti minyak tambahkan air ya secara berseringan terus sedikit demi sedikit gitu ya jadi tambah minyak tambah
air, diaduk terus, ya. Oke, kalau menggunakan ada juga ini Anglo-Saxon ya, atau juga kontinental. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita timbang gom, nah, kemudian kita tambahkan minyak, ya, ya tambahkan minyak atau minyak yang ditambahkan gom, ya kemudian terus terjadi corpus emulsion namanya, ya terjadi korpus emulsi, ya. Kemudian setelah terjadi korpus emulsi itu tambahkan bagian air, ya sedikit demi sedikit, terus begitu sampai habis. Nah, nanti akan terbentuk. Nah, cuma ciri khas yang menggunakan hidrokoloid atau zat padat, ya ini dia terlihat partikelnya lebih besar, ya keruh jelas ya, keruh atau tidak bening ya, tidak bening, plus dia kental. Ini ciri khasnya. Oke. Nah, sehingga kalau untuk kosmetik-kosmetik biasanya kita pakai yang ini nih, kebanyakan. Pakai yang surfaktan. Dan ini relatif cukup stabil juga, ukuran partikelnya juga bisa lebih kecil. Oke, baik. Yang berikutnya pengawetan emulsi. Kita tahu apapun tipe emulsi, mau air dalam minyak, minyak dalam air, ya kan minyak dalam air dalam minyak, atau air dalam minyak dalam air ya. Nah, ini pasti ada airnya, ya, pasti ada airnya. Nah, air ini merupakan media ya yang baik untuk tempat tumbuh mikroba. Ya, media yang baik untuk tempat tumbuh mikroba. Sehingga apa? Nah, kita perlu melakukan penambahan preservatif ya, preservatif. Preservatif. Di samping itu juga kan ada minyak, bagian minyak gitu ya. Bagian minyak ini juga rentan terjadi oksidasi ya, oksidasi. Sehingga kita harus menambahkan antioksidan. Nah, antioksidan ini bukan hanya karena ada minyak di dalamnya sebenarnya, tapi juga bisa ya apabila ada zat-zat yang lain di dalam formula itu yang mudah teroksidasi, baik obatnya maupun bagian-bagian yang lain, yang itu menyebabkan apa namanya mudah teroksidasi, itu ya. Baik. Kemudian, ini apa yang bisa kita tambahkan ya untuk preservatif. Ya ini kan tadi preservatif dikatakan karena ada mikroorganisme. Kenapa? Karena ada air di dalamnya. Dan juga ada komponen lain seperti karbohidrat, protein mungkin ya. Tapi minimal kan pasti ada air, namanya aja emulsi ya. Sehingga apa? Ini menjadi media yang baik untuk tempat tumbuh mikroba. Maka kita bisa menambahkan preservatif. Nah, ini yang banyak ditambahkan. Metil, propil, butil, ya paraben. Atau asam askorbat, boleh. Asam benzoat, ya. Atau organik merkuri. Nah, tapi kalau ini tuh jarang ya. Nah, atau yang ini, kresol, setrimid. Ya nanti, nah ini natrium benzoat juga banyak ya. Tergantung, ya tergantung dia untuk apa. Apa di sini oral atau topikal. Ya, yang masing-masing itu nanti ada apa list atau daftar uh, preservatif apa yang boleh untuk oral, apa yang boleh untuk topikal, dan berapa konsentrasinya. Ya, jadi berapa persen konsentrasi yang boleh. Jadi bukan hanya zatnya itu boleh digunakan, ya, tapi juga nanti kalaupun boleh, tapi berapa konsentrasi maksimal yang diperbolehkan, ya. Ya, misalnya kalau kayak untuk topikal ya, untuk kosmetik misalnya, itu sudah ada listnya di peraturan BPOM terkait dengan preservatif yang boleh digunakan
untuk sediaan topikal, ya, dan batasan berapa konsentrasinya. Lah kenapa kok ini ditentukan? Ya jangan sampai nanti karena kepingin awet ditambah ya sebanyak-banyaknya atau ya tambah banyak begitu ya. Sehingga apa? Ya kelihatannya awet. Tapi sesungguhnya dia sudah apa namanya? Di ambang batas ketoksikannya. Ya itu kan nggak boleh. Oke, begitu juga yang oral. Nah, yang oral bukan hanya preservatif ini. Saya kira untuk misalnya di minuman gitu ya, di makanan itu bukan hanya pengawet saja, tapi juga nanti apa namanya, pemanis ya, dan yang lainnya, pewarna, itu juga dibatasi jumlahnya. Nah, memang kalau untuk kasus obat tidak terlalu besar ya sekali kita mengkonsumsi, tapi hal ini juga tetap diperhatikan, berapa batas yang diperbolehkan. Nah, untuk preservatif itu kita bisa melihat, nah ini karakteristik kelihatan ya, yang ideal untuk preservatif. Ya, namanya ideal nyari itu ya, ya sulit lah. Kalau harus memenuhi ke semua aspek ini. Tapi dari sekian banyak aspek ini, kira-kira mana yang tidak boleh tidak? Ya, ini kan kita bicara ideal ya, ideal untuk preservatif. Oke. Nah, yang tidak boleh tidak, misalnya ini, nomor 3. Oke, non-toxic itu kan harus. Kemudian tidak menyebabkan sensitisasi ya pada saat kita gunakan atau pada customer gitu ya. Nah, ini kalau dia jelas toksik ya dalam konsentrasi yang digunakan, nah itu jelas dilarang. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat di nomor 4. Kompatibel ya dengan bagian-bagian atau komponen-komponen lain dalam formula. Kenapa kok ini menjadi penting? Ya, jangan sampai nanti dia memang bisa menjaga bakteri tidak tumbuh di situ, tetapi dianya sendiri berinteraksi menyebabkan inkompatibilitas. Ya, akhirnya akan terjadi kerusakan ya pada sediaan itu juga. Ya, bukan karena mikroba tapi karena interaksi yang terjadi. Ya, kalau yang lain ya relatif cukup ini ya. Misalnya kayak nomor 1, effective at low concentration. Nah, ini nanti terkait dengan batasan yang diberikan. Berapa batasannya? Misalnya maksimum 0,1%. Oh, dia di bawah ini sudah efektif. Bagus. Ya. Kemudian yang kedua, soluble in formulation. Ya, biasanya kalau apa namanya tidak larut, kita akan berusaha mencari kira-kira pelarut apa yang bisa uh, apa namanya mencoba melarutkan dia. Tapi kan preservatif juga umumnya konsentrasinya cukup kecil, sehingga proses pelarutannya itu ya tidak terlalu sulit lah begitu ya, walaupun ada yang suka larut. Kenapa kok harus larut? Karena dia kalau larut, maka proses atau fungsinya sebagai preservatif itu akan semakin baik. Kemudian yang nomor 5, no physical effect ya on formulation karakteristik. Jadi memang kita berharap penambahan itu tidak menyebabkan perubahan karakteristik dari formula. Tapi ya ini relatif cukup kecil kok. Ya, kalau secara fisik biasanya kurang berpengaruh lah. Nah, kalau secara kimia itu yang biasanya walaupun sedikit dia bisa terjadi tadi banyak apa namanya kemungkinan ya reaksi yang tidak bisa kita duga menyebabkan incompatible tadi. Kemudian yang ini susah ini nomor 6. Stable over ya pada range yang lebar ya. Yang lebar jadi misalnya dia pada pH 1 sampai 14 yang enggak ada lah. Ya paling enggak misalnya 4 sampai 9. Nah, ini udah bagus ini. Karena umumnya kita butuhnya sekitar sekian. Ya.
Kalau untuk oral gitu kan sekitar 4 atau 5 gitu, udah oke. Nanti untuk topikal sekitar 6, 7 gitu kan, udah bagus. Ya karena memang itu yang kita inginkan. Kita jarang menginginkan pada rentang yang sangat lebar sekali. Nah, ini yang ketujuh, inexpensive, enggak mahal ya. Nah, ini ya relatif lah, relatif. Ya, ini kita lihat ya. Oke, ini beberapa antimikroba, ya aktivitas dari antimikroba. Ya, di sini ada angka 1 sampai 3. Angka 1 itu punya arti sangat aktif ya, yang paling tinggi. 2 itu sedang, 3 itu yang rendah. Jadi semakin kecil angkanya, itu semakin aktif dia. Ya, jadi bukan semakin 3 semakin bagus, bukan ya. Baik. Kemudian ada pH optimal. Nah, ini Anda lihat pH optimal. Ya, pH optimalnya ya ada yang cuma 2 sampai 5. Nah, ini sangat terbatas. Ada yang kurang dari 6,5. Nah, ini yang fenol fenoksietanol ini pada ring yang lebar sekali ya. Nah, ini 3 ini lumayan bagus ini. Ringnya cukup lebar ini. Di wilayah yang bisa kita gunakan. Nah, ini juga ya, ini juga bisa ini. Oke. Nah, ini konsentrasi yang kita gunakan. Yang diperbolehkan misalnya. Konsentrasi sekitar ya paling tinggi berapa sih? 1% ini ya. 1%. Oke, yang lainnya 0, ya kayak benzoic acid, sulfuric acid gitu. Nah, di sini aktivitasnya Anda bisa melihat bahwa ya ada benzoic acid, ininya bagus, gram positifnya, gram negatifnya kurang, kapangnya ya. Nah, ini jamurnya gitu ya. Oke. Jadi tidak ada yang kemudian satu kemudian bagus semua itu tidak ada. Oke. Nah, sehingga apa? Kita biasanya mengkombinasi ya, misalnya pakai metil dan propilparaben. Nah, itu biasa dikombinasi itu. Kenapa? Yang satu lebih suka larut dalam fase air, yang satu agak sulit ya. Nanti bisa masuk ke fase minyak dia ya tidak apa-apa. Tapi masih bisa sih apa namanya? Dilarutkan itu dengan sedikit pemanasan itu dia larut karena konsentrasinya juga cukup kecil. Ya, biasa dipakai sekitar 0,1% gitu. Walaupun di sini dibilang 0,4 sampai 0,8. Nah, kalau kita menggunakan apa namanya dua preservatif, maka kita akan tidak dihitung sendiri-sendiri, tapi kombinasi apa namanya keduanya ini nanti menentukan berapa batas maksimal. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau dipakai ini maksimal 0,8, berarti yang satu 0,8 tambah 0,8 tidak boleh. Tapi batas keduanya misalnya 0,8, masing-masing 0,4 misalnya. Seperti itu. Tapi ini kan ini konsentrasi, dia tidak menjelaskan nih konsentrasi di mana, untuk oral atau topikal. Setahu saya topikal itu di bawah ini. Ya, untuk oral juga jarang sampai yang segini banyaknya. Ya, sampai 0,81% gitu. Enggak, saya kok belum pernah menemukan ya. Kemudian, baik. Nah, ini kemudian Anda lihat, ini ada yang mungkin agak kecil ya. Nah, ini juga. Jadi ada preservatif, ada benefit dan risikonya ya, apa keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Ini contohnya asam benzoat. Ya, asam benzoat dia sangat tergantung pada pH. Nah, terbatas digunakan pada pH 5,5 atau kurang kayak tadi itu. Ya, ada juga yang lain misalnya asam sorbat ini. Tergantung pH, dia bagus pada pH 6,5 sampai 7. Pada konsentrasi yang tinggi, dia dioksidasi oleh sinar matahari. Nah, sehingga informasi-informasi seperti ini yang bisa menjadi informasi tambahan
dalam kita memformulasi. Baik. Yang berikutnya, nah ini antioksidan ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya oksidasi ya. Ada yang banyak yang bisa ditambahkan, misalnya alkyl galat, ya ini etil propil dedoksil galat. Nah, yang banyak ini BHA, BHT ini banyak digunakan. Butylated hidroksitoluen dan butylated hidroksi, oh ini anisol ya. Anisol dan ini toluen. Oke, itu banyak digunakan. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, silakan chat. Oke, nggak ada ya. Baik. Nah, ini ketidakstabilan emosi. Oke, ketidakstabilan emosi. Nah, ketidakstabilan emosi itu kita lihat saja yang di ini ya, di slide berikutnya. Oke. Nah, oke. Jadi ini kan contoh emosi yang stabil ini ya, stabil. Kemudian stabil ini bisa berada dalam tiga situasi. Dia sudah mulai partikelnya menyatu, merapat gitu, tapi pindah ke atas atau mengendap, ya itu yang terapung, mengendap atau seperti ini. Ini partikelnya sudah besar, tapi belum menyatu. Ya, masih ditegah menyatunya oleh emulgator. Ya, jadi begini awalnya, nah, gitu ya. Apa namanya tadinya kan begini, ya, pisah-pisah begitu dia. Jauh kemudian terus merapat begini. Nah, merapatnya tergantung nanti biji dari bagian ini, partikel ini, lebih rendah atau lebih tinggi dari mediumnya. Atau ya kurang lebih hampir sama. Kalau lebih tinggi bijinya, dia akan mengendap di sini. Kalau lebih rendah, dia akan mengapung. Kalau yang hampir sama, ya masih terdistribusi, tapi sudah terlihat ya partikelnya besar-besar bentuk vlog-vlog begitu. Ya, ini namanya creaming, ini agregasi, ini sedimentasi. Walaupun sebenarnya semua terjadi agregasi. Cuma ini agregasi yang membentuk vlog ya, atau flokulasi nah ya. Ya, kalau ini dia merapat tapi dalam dalam apa namanya? Lapisan-lapisan yang mengendap di bawah, yang satunya di atas. Kemudian yang tadinya sudah mendekat ini kemudian bisa menyatu menjadi besar. Nah, kalau yang atas kan jadi seperti ini, dan bawah jadi seperti ini. Kalau di dalam sini, yang tadi vlog-vlog begini menjadi besar begini. Nah, ini namanya semua coalescence. Ya, secara umum, faktor apa yang menyebabkan ya ini? Ya, secara umum jelas emulgatornya ya. Emulgatornya kerjanya yang kurang baik. Jelas. Penggunaan pemilihan konsentrasi dari emulgator itu yang tidak pas. Umumnya di situ. Kemudian juga nanti bisa ada pengaruh temperatur atau bahan-bahan yang lain yang ada di dalam yang bisa menyebabkan emulsi itu pecah. Ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kenapa kok dia pecah? Karena tegangan permukaannya yang sangat tinggi. Kenapa? Kalau sangat tinggi? Ya, karena sekali lagi fungsi emulgatornya yang tidak baik. Ya, pecah. Kemudian
Itu tadi, dia bisa jadi di atas, bisa di bawah begitu ya. Ya. Kemudian creaming. Creaming tadi yang di atas ya, di atas terbagi menjadi apa namanya? Pemisahan, tapi belum pemisahan sempurna begitu. Nanti kalau sudah berlanjut baru dia akan itu. Nah, ini sebenarnya di sini ya. Oke. Nah, ini jadi terjadi flokulasi dulu, kemudian baru terjadi coalescence ya. Baik. Kemudian inversi terjadi apa namanya pembalikan. Yang misalnya tadi minyak dalam air, kemudian terus tiba-tiba ada air dalam minyak. Loh kok bisa Pak? Airnya kan lebih banyak ini. Kok bisa minyak dalam air? Ya jelas tidak semuanya air akan masuk ke dalam minyak, hanya sebagian. Ya, dalam batas jumlah si minyak ini. Kenapa kok terjadi pembalikan? Ini sekali lagi karena emulgatornya yang kurang baik. Emulgator apa? Emulgator yang HLP-nya kita gunakan mendekati ya nilai batas antara apa namanya emulsi ya minyak dalam air atau air dalam minyak ya sekitar 6 sampai 7 gitu. Nah, ini rawan terjadi proses pembalikan. Ya, atau juga bisa kita menggunakan apa namanya surfaktan yang berupa atau surfaktan emulgator berupa hidroklorid ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah kita apa namanya buat, oke, sudah kita buat, terus apa yang harus kita uji? Ya kan QC-nya apa? Maka jawabannya QC-nya tergantung ya bentuk sediaan. Ya, karena apa nanti? Ya nanti kalau cair dan semi padat kan akan berbeda dia. Pertama, yang kedua tergantung apa? Untuk ya penggunaan apa ya. Jadi tergantung pada penggunaannya ya. Penggunaannya misalnya untuk topikal atau untuk oral itu akan berbeda. Ya walaupun nanti beberapa parameternya yang diukur sama, tapi nilainya akan berbeda. Oke. Nah, secara umum untuk kontrol kualitas ini kita bisa membagi tiga. Secara fisik ya, kimia dan mikrobiologi. Ini itu aja. Ya, secara fisika, kimia dan mikrobiologi. Kita mulai yang paling bawah dulu aja. Ya, secara mikrobiologi. Kalau mikrobiologi ya nanti ini bukan persediaan steril misalnya gitu. Oke, bukan steril. Kayak untuk kosmetik itu kan nggak steril. Untuk oral, ya kosmetik itu tidak steril. Tapi jelas di dalamnya tidak boleh ada bakteri patogen. Ya, tidak boleh ada bakteri patogen ya. Oke. Nah, lantas bakteri yang lain boleh. Boleh dalam batas yang diperbolehkan. Ya, yang tidak patogen masih boleh karena ini bukan sediaan steril. Ya, tapi nanti juga ada batasan jumlahnya. Anda masih ingat misalnya pada saat Anda belajar ekstraksi, ada ekstrak, perlu dilakukan karakterisasi atau standarisasi, di mana salah satunya ALT, ya angka kapang jamur, ya bakteri, ya kan tidak steril, tapi boleh. Tapi kan ada maksimalnya berapa. Kemudian bakteri-bakteri patogen itu tidak boleh ada. Nah, itu dia. Ya, itu bakteri. Yang kedua, secara kimia. Nah, kimia itu apa? Nah, umumnya adalah kadar zat aktifnya. Kadar zat aktif. Nah, kalau kosmetik, Pak, kan nggak ada zat aktif. Ya, zat apa yang diklaim ya bisa memberikan ya kan, efek yang diinginkan. Ya, misalnya
ya vitamin misalnya atau apa begitu ya. Di dalamnya pokoknya zat apa yang ada di dalam yang diklaim sebagai zat yang bisa memberikan efek, ya efek dalam tanda petik bukan farmakologi, tapi efek yang apa namanya kosmetiknya begitu ya. Nah, atau juga bisa preservatifnya. Loh kok preservatif Pak? Ya tujuannya untuk apa namanya mengetahui kira-kira dia stabil nggak preservatifnya untuk meramalkan stabilitas dari sediaannya. Oke, baik. Nah, sekarang yang fisik. Nah, yang fisik yang mana? Nah, beberapa ini ya, beberapa yang bisa kita pakai yang ini, ya, di sini. Tipe emulsi, granulometrik atau ukuran partikel ya. Kemudian riologi, ya, sifat riologinya atau juga bisa viskositasnya atau teksturnya, ya. Kemudian ada tes penyimpanan dipercepat untuk melihat stabilitas jangka pendek ya. Kalau untuk stabilitas jangka panjang, nanti untuk kaitannya dengan expired date akan saya jelaskan di kuliah stabilitas. Oke. Nah, baik. Nah, terkait dengan tipe emulsi, di sini tuh ada banyak ya penjelasannya di slide-slide berikutnya ini. Tapi silakan nanti Anda baca ya singkatnya bahwa emulsi itu kan paling gampang ada OW atau WO. Ada minyak misalnya ya, ada ini air ya. Ya, minyak, air. Nah, cara yang paling gampang apa? Diencerkan saja. Nah, kalau dia minyak air dalam air diencerkan dengan air, pasti nyampur, terencerkan. Sebaliknya, kalau air dalam minyak, dia tidak akan terencerkan, akan terpisah. Atau diwarnain aja. Diwarnain pakai zat warna yang larut air. Nah, kalau dia terwarnain fase eksternalnya ini, berubah warnanya, jadi misalnya merah begitu, nah berarti dia tipe minyak dalam air. Kalau tidak, berarti sebaliknya, kalau yang terwarnai bagian dalam. Atau juga bisa pakai arus listrik. Ya, dicelupkan katoda, ya ada positifnya, ada negatifnya, ya. Positif negatif dicelupkan, nah, dia hubungkan dengan arus listrik. Ya di sini ada kontrol misalnya bola lampu atau ada apa namanya? Voltmeter begitu. Ya, kalau mengantarkan arus listrik pasti minyak dalam air. Karena air itu mengantarkan arus listrik. Nah, intinya begitu. Ya. Kemudian, ini ukuran partikel. Ya, paling mudah kita pakai mikroskop. Mikroskop yang konvensional itu atau yang optik. Nah, ini bisa untuk yang ukuran partikelnya yang makro. Ya, makro emulsi atau emulsi pada umumnya. Seperti kita praktikumkan. Ya, kalau tidak makro, nah ini harus pakai alat namanya PSA. Ya, partikel size analyzer atau pakai TEM gitu ya. Ya, ya kalau TEM saya belum pernah menggunakan, tapi kalau mikroskop jelas di lab juga ada ya, ya optik di lab teknologi nggak ada, tapi di lab APSLC ada. Tapi prinsipnya sama, ya. Kemudian yang PSA, PSA itu nanti dari PSA ini kita bisa mendapatkan ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Jadi bukan hanya ukuran partikel, tapi distribusinya. Distribusinya juga bisa kita lihat dari PDI, Particle Distribution Index. Ya, atau bisa nanti ada satu lagi ukuran yang bisa terbaca sana, zeta potensial. Nah, zeta potensial. Ya, untuk ukuran partikel kalau yang bagus kan dia ukuran partikel kita rapat ya. Artinya tidak terlalu lebar, PDI-nya kecil. Nah, begini misalnya ukuran partikel kan bagus. Tapi kalau ukuran partikel kok wah gitu, ini lebar sekali ya, ini nggak bagus. Atau juling kiri, juling kanan itu nggak bagus. Yang bagus itu ya yang sempit gitu ya, sehingga dispersinya, polydispersi indeksnya juga tidak terlalu lebar. Kemudian ada satu lagi zeta potensial, ini muatan.
muatan ya. Yang bagus itu berapa? Min 30 ya sampai plus 30. Nah, ini yang bagus di antara ini. Kenapa? Itu yang memberikan uh, apa namanya situasi tolak menolak antar partikel yang ideal ya, yang baik lah gitu ya. Supaya tidak terjadi pemisahan atau kerusakan pada emosi. Saya kira itu. Kemudian untuk reologi. Ya reologi karena ini cairannya bukan cairan apa Newton, nah kita bisa pakai ya untuk apa beberapa tipe ya, bisa pakai yang profil misalnya gitu ya. Ya, yang paling sederhana itu kan profil yang Ronto viscous ester gitu ya. Nah, ini kemudian ada cairan dimasukkan motor ke dalamnya. Nah, ini kemudian terus nah ini probe-nya ini nanti bisa ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, tergantung pada viskositas. Semakin viscous ya pakainya semakin kecil. Ya, tapi nanti di sini pembacaannya itu akan berbeda. Ya, atau kalau dia sudah digital nanti akan keluar angka. Ya, itu kita select berapa ini alatnya yang nomor berapa, kemudian di sini akan keluar ya, akan menyesuaikan. Nah, lebih enak lagi kalau kita menggunakan namanya texture analyzer. Texture analyzer. Ada bisa searching itu ya, texture analyzer. Cukup mahal. Dan ini nanti probe-nya, ya ini bagian ininya, itu bisa diganti-ganti. Ya, tergantung untuk penggunaan apa. Itu melihat bagaimana kelembutan rambut setelah apa namanya sampo yang kita buat, kita berikan bisa ya sebelum di apa namanya dicuci, dibersihkan dengan sampo, diukur dulu, setelah dibersihkan diukur lagi ya, nanti kelihatan bagaimana tingkat kelembutannya. Jadi di sektor analyzer ini nanti bisa ada banyak parameter yang dievaluasi. Ya, apa saja? Ya, misalnya adhesiveness. Nah, ya adhesifnya. Ya, kemudian spreadability-nya dan lain sebagainya. Ya, jadi adhesiveness, spreadability, kemudian apa lagi itu? Ya, ada banyak lagi lah yang lainnya. Dan itu dia langsung menggambarkan grafiknya, gitu ya. Supaya apa? Supaya betul-betul terlihat, gitu ya. Nanti bisa antar formula itu dalam satu gambar, gitu ya. Itu bisa terlihat bagus dalam beberapa formula. Kok satu formula dalam beberapa formula. Nanti dia langsung menggambarkan seperti apa grafiknya. Oke, saya kira itu. Monggo yang belum presensi. Presisi dulu. Sambil kalau ada pertanyaan, silakan dipersiapkan pertanyaannya.
Oke, silakan presensi yang belum, karena yang hadir sama yang presensi, yang hadir itu berapa ya? Di sini yang hadir 63, yang presensi baru 57. Monggo, saya tunggu. Monggo, kurang 2 orang? Oh, 1 orang lagi? 62 kan saya 1. Atau Anda 2 pakai 2 gadget? Ada yang belum presensi? Oke, izin bertanya Pak, apakah pencampuran 2 fase menggunakan manual maupun ALU dengan menggunakan harmonizer secara teori dapat menyebabkan hasil yang berbeda? Iya, betul, signifikan sekali. Karena apa? Misalnya, kalau pakai lompang dan ALU itu, ya, kecepatannya nggak bisa kita atur, ya. Yang kedua, nah suhunya jadi agak sulit. Anda harus memanaskan kedua fase, plus Anda juga harus memanaskan lompang alunya juga. Ya, kalau nggak dipanaskan, itu pasti berbeda. Yang ketiga, tidak bisa ini apa namanya mendapatkan hasil yang misalnya kalau dia pakai emulgator, kemungkinan apa namanya hasilnya itu akan terlihat ada busanya, ya, ya, apa namanya, ya udara dalam dalam gel atau dalam krim yang Anda buat, ya. Jadi seperti itu. Kalau homogenizer Anda pakai, ya gitu, itu jelas. Kalau pakai emulgator gitu, homogenizer yang kecepatannya tinggi, itu nggak vakum, ya itu akan banyak udara yang masuk ke dalamnya. Ya kalau apalagi pakai emulgator itu. Jelas yang pertama jawabnya ya berbeda. Ya, makanya nanti dalam proses pembuatan juga harus dicari kondisi yang optimum. Itu ya Mbak ya. Oke. Jadi memang kok kelihatannya simpel tinggal mencampur saja, tapi berapa kecepatannya, gitu kan, berapa suhunya, alat apa yang lebih pas gitu ya. Nah, itu harus kita cari. Karena alat itu juga macam-macam. Oke, silakan. Ada yang lain? Ini yang presentasi, ya yang presensi, ya baru 60. Mungkin ada yang masuk 2 gadget ya. Ini malah 63. Kalau dikurangi saya 1 berarti 62. Ada yang belum presensi? Oke, baik. Ya, kemudian satu topik lagi sebelum kita akhiri ya. Cepat aja karena kalau ini nanti kalau lama-lama Anda bosen. Tapi materinya tersampaikan semua kok. Ya, baik. Tes penyimpanan yang dipercepat. Nah, itu nanti yang saya ceritakan tadi yang untuk penentuan expired date itu akan saya jelaskan di uh, kuliah yang lain ya. Ada protokolnya ya. Protokol uji uh, apa namanya accelerated stability ya. Nah, di sini yang dipercepat yang saya ingin jelaskan ada 2. Ya, yang pertama centrifuge. Sentrifugasi. Nah, kalau sentrifugasi itu nanti tinggal emulsinya masukkan ke dalam apa namanya holdernya ya, tabungnya ini.
Nah, kemudian nanti dipusingkan begitu, ya, disentrifuge, dipusingkan. Nah, nanti tapi nggak jangan sampai sampai apa namanya berapa puluh ribu gitu. Nah, kalau seperti itu pasti misah, ya. Nah, kira-kira tapi memang saya kok nggak mendapatkan standar, ya, kira-kira berapa ribu. Ya, misalnya 6.000, 7.000 begitu dipusingkan dalam rangka berapa menit. Oke. Nah, itu nanti dilihat misah nggak. Ya, kalau hanya dengan sedikit saja udah misah, artinya ini tidak bagus, nggak stabil. Tapi tadi sampai kalau puluhan ribu tadi ya, nah itu sangat mungkin akan memisah, bukan berarti terus kemudian itu tidak bagus, tidak. Tapi karena yang diberikan, misalnya kayak suhu ya, suhu berapa yang biasa untuk mengevaluasi ya sekitar 40 derajat ya, untuk mengevaluasi penyimpanan, tidak 60 apa 100 ya, itu 100 sudah rusak itu. Itu kok tidak bisa memberikan gambaran produk itu, gitu ya. Oke, satu tadi sentrifikasi. Yang kedua, yang freeze cycling, ya, yang freeze, ya, atau ya cycling, freeze cycling. Nah, gimana itu? Nah, prinsipnya freeze cycling, ya, dia yang apa nih emulsi yang sudah kita buat ini, ya, kemudian disimpan di suhu dingin, kemudian selama 24 jam, terus panas, ya, 24 jam. Nah, itu satu siklus. Kemudian kembalikan ke suhu kamar terus ukur beberapa parameter. Ya. Nah, suhu dinginnya berapa? Biasanya 5 sampai 8 derajat ya. Di mana? Di kulkas. Kulkas yang mana? Bukan yang di freezernya. Walaupun di sini dibilang freeze. Ya, tapi itu enggak freeze sampai apa enggak. Jadi freeze di sini adalah maksud suhu 5 derajat yaitu jadi kulkas. Ya, kulkas. Jadi bukan di bagian frozen-nya itu ya. Yang bagian pembekunya itu bukan. Oke. Nah, dari sana nanti itu 24 jam. Terus dimasukkan ke dalam inkubator atau ke dalam alat apa namanya? Kayak model oven gitu ya. Itu suhunya berapa? 40 derajat Celcius. Ya, jelas produk ini sudah dalam pengemas ya. Kalau enggak ya mesti rusak. Masuk dikemas gitu di pengemas, kemudian disimpan ke dalam ini 24 jam. Setelah itu dia terus masukkan ke suhu 40 derajat selama 24 jam. Nah, setelah itu baru diukur. Yang diukur apa? Ya lihat secara fisiknya seperti apa. Ya, apa saja terjadi pemisahan enggak. Ya, kemudian bagaimana viskositasnya, bagaimana misalnya pH-nya dan seterusnya. Oke. Nah, ini tadi yang di sini juga QC di sini juga tadi kan pH-nya belum, warnanya, baunya dan sebagainya. Jadi banyak nanti uji-ujinya ya kalau di emulsi. Nah, ini semua setelah penyimpanan itu ya kita ukur tadi. Oke, bagaimana tampakan fisiknya, viskositasnya, pH-nya, baunya mungkin ya. Itu kita ukur. Nah, itu berapa? Biasanya 6 siklus. Nah, makanya dibilang tadi cycling. Ya, 6 siklus. Jadi dari dingin 24 jam, panas 24 jam, 2 hari, yaitu satu siklus diukur. Ya, kemudian lanjutkan lagi. Dingin 1 hari, panas 1 hari, siklus kedua, ukur. Jadi butuh waktu sekitar 12 hari ya, untuk 6 siklus ini. Karena panas dingin, panas dingin, panas dingin. Oke. Untuk apa itu? Nah, itu sebagai deteksi awal terhadap stabilitas emosi kita. Kalau dengan sistem yang seperti itu saja, dengan 6 siklus, dia sudah tidak stabil, maka bisa kita pastikan memang dia bukan emosi yang cukup baik. Gitu. Oke, saya kira itu. Ya, nanti bisa dibaca ini ya. Ada banyak. Ada pertanyaan, silahkan. Saya tunggu.
bisa di-chat langsung ke saya, ya, atau silakan. Ini presensi terakhir, silakan. Nanti jangan protes, saya belum presensi. Ada, silakan cek. Silakan buka audionya. Kamu langsung ada, tidak ada. Oke, setahu saya. Oke, baik. Kalau nggak ada, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di kuliah terakhir dari saya. Ya, ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas, termasuk nanti mungkin mikro emosi ya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.